Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita kepada acara pokok pada pagi hari ini, yaitu pembahasan Quran, surat Al-A'raf ayat 62 sampai dengan 63, secara gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, bersama Ustadz Asrizal Asani, didampingi oleh Ibu Heti Rizka Dewi dari kelompok GGF 13. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, makasih Bu Agustina. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua kegiatan kita, aktivitas kita bernilai kepada mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi yang sangat istimewa ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Quran, nikmat bersama Quran. Dan nikmat ini hanyalah Allah berikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Alhamdulillah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharaplah nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 67 dan 63 bersama Ibu Heti Rizka Dewi. Assalamualaikum Bu Heti Rizka Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana posisi Ibu sekarang, Bu? Di Cimahi, Bu ya. Oh, Cimahi. Ya. Ini tampilan keberapa nih, Bu? Yang kedua, Kedua ya. Ibu membawa kelas ini dulu siapa, Bu? Ibu Nur Hayati Bu Nur yang Heti. ya tinggalnya di Cimahi, cuma sekarang udah nggak aktif, Bu ya. Oh, gitu ya. Ibu tetap ya. Udah istiqomah ya, Bu ya. Insya Allah, Ibu Bu ya. sekarang bergabung di kelas PG13 bersama Pak Joko Suranto dan Bu Sispa ya. Ya, Ya, oke. Sudah siap ya, Bu ya? Insya Allah, Ya, Bu kalau ya. gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Al- Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan atas izin dan kehendaknya lah saya bisa hadir di sini berkumpul bersama Bapak dan Ibu serta peserta Zoom Ba'da Subuh yang sangat kita cintai ini.
Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang telah menggali makna Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani, sehingga memudahkan kami yang awam ini untuk dapat memahami kalam ilahi sebagai petunjuk hidup. Semoga Buya dan Umi serta keluarga diberi kesehatan sehingga selalu senantiasa mendampingi dan membimbing kami dalam belajar. Dan semoga Allah membalas perjuangan Buya dengan amal soleh yang terus mengalir sampai nanti. Alah titip, alah titip. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Joko sebagai pembimbing kami di kelas GGF 13 yang selalu penuh kesabaran dalam membimbing kami pada saat belajar dan berdiskusi. Dan juga saya doakan untuk Ibu Sudarmini semoga cepat pulih dan dilimpahkan kesabaran serta semoga Pak Joko juga selalu sehat dalam mendampingi Ibu. Jazakallah khair juga saya ucapkan untuk Ibu Sispa yang juga sebagai pembimbing kami yang selalu memotivasi dan membantu kami mulai dari mengoreksi uraian ayat sampai latihan sebulan sebelum tampil dengan selalu penuh kesabaran dan selalu memberi semangat kepada kami. Dan saya ucapkan juga jazakallah untuk semua pengurus Al-Hasani, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Meli, yang katanya sekarang lagi sakit, semoga Ibu cepat sembuh. Mamah Riri dan ibu-ibu pengurus lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa pada Pak Helmi yang nanti akan menayangkan PPT saya di pagi hari ini. Dan juga pembawa acara Ibu Agustina dan Ibu Nina yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan tidak lupa kepada Bapak Hadril yang akan nanti saya berdiskusi dengan Bapak nanti. Serta Pak Haji Saad yang akan menguraikan tadabur Al-Quran. Jazakumullah khair Bapak Ibu semua. Dan selalu saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nurjana yang sudah mengajak saya untuk ikut bergabung belajar di Al-Hasani ini. Semoga menjadi amal jariah Ibu. Dan juga buat ibu-ibu teman seperjuangan di kelas GGF 13 yang selalu mensupport, kompak, dan saling mendukung pada teman-teman yang akan tampil. Jazakumullah khair ibu-ibu semua. Khusus saya ucapkan juga jazakumullah khair untuk Ibu Evalina yang selalu mendampingi saya dengan penuh kesabaran sampai kemarin sore. Selalu Ibu sabar dan selalu memotivasi saya untuk selalu tampil dengan kepercayaan diri. Dan juga Ibu Bapak yang ada di Zoom hari ini yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini, saya ucapkan jazakumullah khair. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat suami serta anak-anak dan mantu yang selalu mendukung saya untuk belajar di Al-Hasan ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan untuk saya menjadikan amal jariah yang selalu mengalir sampai akhir hayat nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu saya akan bacakan surah Al-A'raf ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lam wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa azibtum an za'akum dzikrum mir rabbikum Za'akum dzikrum mir rabbikum ala razzulim minkum liyungdirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 62 dan 63. Ayat 62 terbagi menjadi 14 penggalan. Ayat 63 terbagi menjadi 23 penggalan. Penggalan surat Al-A'raf ayat 62-63. Penggalan pertama, uballighu. Penggalan kedua, Penggalan ketiga, risalati rabbi. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, ansohu. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, Penggalan kedelapan, wa. Penggalan kesembilan, a'lamu. Penggalan ke-10, mina. Penggalan ke-11, Allahi. Penggalan ke-12, ma. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, ta'lamuna. Ayat Al-A'raf ayat 63, penggalan pertama, a. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, azibtum. Penggalan keempat, an. Penggalan kelima, za'a. Penggalan keenam, Penggalan ketujuh, zikrum. Penggalan kedelapan, min. Penggalan kesembilan, rabbikum. Penggalan ke-10, ala. Penggalan ke-11, rozulin. Penggalan ke-12, min. Penggalan ke-13, Penggalan ke-14, li. Penggalan ke-15, yungdiro. Penggalan ke-16, Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, li. Penggalan ke-19, tattaku. Penggalan ke-20, wa. Penggalan ke-21, la'alla. Penggalan ke-22, Penggalan ke-23, turhamun. Uraian surat Al-A'raf ayat 62. Penggalan pertama, uballighu. Bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri, alif di awal, domah di akhir. Pelaku ana, akar kata balagho. Pola fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 71 yang artinya aku sedang akan menyampaikan. Penggalan kedua,
bentuknya kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ketiga, risalati robbi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dan kedua tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua kasroh, kata ketiga sebagai kata ganti. Kata benda pertama, risalati. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya risalatin. Karena bermajemuk menjadi risalati. Ciri kata benda, tanwin. Ciri objek jamak, ati. Akar kata, rosila. Pola kata kerja, fa'ala. Kata benda tunggal, risalatun. Pola kata benda tunggal, fi'alatun. Pola kata benda jamak, fi'alatin. Terdapat dalam Munawir halaman 496 yang artinya risalah-risalah. Kata benda kedua, Robbi. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya Robban, karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata benda tanwin. Akar kata robaba, dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata ketiga, ya sukun, bentuknya kata ganti milik, yang artinya aku. Arti dari risalati Robbi, yaitu risalah-risalah Tuhanku. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kelima, angsohu, bentuknya kata kerja subjek, kata kerja sedang yang akan datang. Ciri alif di awal, domah di akhir. Pelaku ana, akar kata nasoha, pola fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 545 yang artinya aku sedang akan memberi nasihat. Penggalan keenam, la, bentuknya huruf jer yang artinya kepada. Penggalan ketujuh, kum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, a'lamu, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya alif di awal, domah di akhir. Pelaku anak, akar kata alima, pola fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya aku sedang akan mengetahui. Penggalan ke-10, mina. Bentuknya huruf jer, berfungsi mengkasrohkan kata setelahnya, yang artinya dari. Penggalan ke-11, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-12, ma, bentuknya huruf bermakna, yang artinya apa yang. Penggalan ke-13, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak.
Penggalan ke-14, penggalan yang terakhir di ayat 62. Ta'lamuna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri tak di awal, waw sukunah di akhir. Pelaku antum, akar kata alima, polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 277, yang artinya kalian sedang akan mengetahui. Arti dari surat Al-A'raf ayat 62. Aku menyampaikan risalah-risalah dari Tuhanku kepada kalian. Dan aku memberi nasihat kepada kalian. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Uraian surat Al-A'raf ayat 63. Penggalan pertama, A. Bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga, azibtum, bentuknya kata kerja lampau, cirinya tum di akhir. Pelaku antum, akar kata aziba. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 255 yang artinya kalian telah takjub. Penggalan keempat, an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan kelima, za'a, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir, pelakunya huwa, akar kata zaya'a, dibaca za'a. Berlaku kaidah 1.2 dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 95 yang artinya dia telah datang. Penggalan ke-6, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-7, zikrun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain. Akar kata zakaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 134 yang artinya peringatan. Penggalan ke-8, min, bentuknya huruf jar, berfungsi mengkasrokan kata benda setelahnya. Artinya dari. Penggalan ke-9, robbikum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, robbi, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya robban, karena ada huruf jar menjadi robbin. Karena bermajemuk menjadi robbi. Ciri kata benda tanwin, akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata kedua, sebagai bentuknya kata ganti yang artinya kalian. Arti dari Robbikum yaitu Tuhan kalian.
Penggalan ke-10, ala bentuknya huruf jer, artinya atas. Penggalan ke-11, rozulin, bentuknya kata benda kata kerja, aslinya rozulan, karena ada huruf jer menjadi rozulin. Akar kata rozala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 138 yang artinya laki-laki. Penggalan ke-12, min, bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-13, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-14, li, bentuknya huruf bermakna, berfungsi memfatahkan baris akhir kata kerja, yang artinya bagi. Penggalan ke-15, yungdiro, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Aslinya yungdiru, karena ada li menjadi yungdiro. Cirinya ya di awal, domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata naziro, pola af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 447 yang artinya dia sedang akan memberi peringatan. Penggalan ke-16, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, li, bentuknya huruf jer, berfungsi menghilangkan na di akhir kata kerja setelahnya, yang artinya hendaklah. Penggalan ke-19, tataku, bentuknya kata kerja sedang akan datang, aslinya tautakiyuna. Wawunya melebur ke ta dan iaknya menghilang. Domahnya diberikan kepada qaf menjadi tatakuna. Ciri tak di awal, waw sukun alif di akhir. Pelaku antum, akar kata wakoya dibaca wako. Pola ifta'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya kalian sedang akan bertakwa. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-21, la'alla, bentuknya huruf bermakna yang artinya agar. Penggalan ke-22, kum, bentuknya kata ganti yang artinya kalian. Penggalan terakhir, 23, turhamuna, bentuknya kata kerja sedang akan datang, pasif. Cirinya, ciri dari kata kerja sedang akan datang yaitu tak di awal, waw sukuna di akhir. Sementara ciri pasifnya, huruf pertamanya domah, huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif antum, akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 139 yang artinya kalian sedang akan dikasihi. Arti dari
Surat Al-A'raf ayat 63. Dan adakah kalian takjub atau heran bahwa peringatan dari Tuhan kalian telah datang kepada kalian melalui seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian, dan hendaklah kalian bertakwa dan agar kalian benar-benar dikasihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohon Alhamdulillah. maaf, Buya, apabila dalam menyampaikan tadi ada kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, aku qoili hada wastagfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Tasmu ya. Ya. Bu Heti, sebelumnya pernah belajar gramatikal? Tidak, Ya. Ustadz. Jadi setelah membaca Quran dengan memahami sedikit-sedikit artinya, apa yang dirasakan? Eh, Gimana, Buya? Setelah belajar Quran, sebelum belajar gramatikal, bagaimana bedanya baca Quran setelah belajar Oh, gramatikal? iya. Pada saat saya membaca Al-Quran, langsung saya apa namanya, langsung saya oh ini KKL, oh ini KKSAD, Oh, ini KKP gitu. Jadi bahwa itu berbeda-beda. Oh ternyata bentuknya berbeda-beda. Sedikit ya, demi sedikit ya bentuknya udah minimal mengetahui dulu, walaupun mungkin hafal belum semuanya ya, hafal, ya. Ustaz. Imam sudah mulai memahami ya, Ya, mulai terasa baca Qurannya ya. ya, Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Heti ya, insya Allah. tuntas ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-2 dan 63 sudah disampaikan oleh Bu Heti. Karena ayatnya cukup 2 ayat dan panjang, kami cukupkan sekian informasi kurennya. Semoga ada manfaat kita semuanya. Karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada kata yang salah ucap, salah kata, salah tulis. Tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan ke Bu Agustina sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Agustina. Terima kasih Bu Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Heti Rizka Dewi yang telah menguraikan ayat dengan baik, lancar, dan mumtaz. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.